Kemudian orang yang akidahnya benar, ya, dia paling tegar menghadapi ujian. Kenapa? Dia beriman kepada takdir. Dia tahu ini semua dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu di balik ini semua ada hikmah. Tenang hatinya. Ya, tenang hatinya. Makanya subhanallah Nabi SAW mengajarin masalah ini agar seorang tenang dengan akidah yang benar, mengajarkan akidah yang benar bahkan kepada Ibnu Abbas yang masih sangat remaja. Ya gulam ini u'allimuka kalimat. Wahai sang remaja, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa pesan-pesan. Ya. Ihfazillah yahfazillah tajidu tujahaka. Idza sta'anta fas'in bil isinya akidah. Jagalah Allah akan menjagamu. Jika minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi mengajarkan Ibnu Abbas untuk terikat hatinya kepada idza sta'anta fas'in billah. Ya. Jika kau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta kepada Allah. Jika kau minta pertolongan kepada Allah. Nabi berkata wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa ma qad kataballahu lak. Seandainya ketahuilah wahai Ibnu Abbas, sehingga seluruh manusia di muka bumi ini bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, semuanya mendukungmu, mereka tidak bakalan bisa memberi dukungan, manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan bagimu. Walau annahum ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, aw law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, lan yadurruka bi syai'in illa ma qad kataballahu alaik. Kalau mereka bersatu padu, semuanya bersepakat untuk beri kemudaratan kepadamu, mereka tidak bakalan bisa beri kemudaratan kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan akan menimbamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Subhanallah, Nabi ajarkan kepada anak yang masih remaja. Karena perjalanan hidup ke depan masih panjang. Akan terjadi berbagai macam fitnah, berbagai macam kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam ruang pekerjaan, banyak hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan, maka perlu diingatkan tentang akidah yang benar bahwasanya semua telah tercatat dan semua telah tidak bisa dirubah. Ya, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, apa yang menimpamu tidak bakalan lolos darimu, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Semua telah tercatat. Orang yang punya akidah yang kuat, ya, dia akan tenang. Lihatlah bagaimana sebagai negara yang tidak mengajarkan akidah yang benar, negara-negara non-muslim, negara ateis apalagi. Masalah sedikit bunuh diri, masalah sedikit bunuh diri. Karena akidahnya enggak benar. Ya, akidahnya enggak benar, tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya urgensinya belajar akidah bukan hanya terkait dengan anak didik kita. Kita pun harus belajar. Saya sebagai dai, antum sebagai audiens, semuanya harus belajar akidah. Karena akidah itu bukan perkara yang hanya diucapkan manis di bibir, tapi butuh bersama kita dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mungkin teori, kita pandai, tapi kita akan diuji oleh Allah. Di saat itulah ilmu-ilmu kita tentang akidah kita terapkan. Ilmu tentang beriman kepada takdir, ilmu tentang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang sabar, ilmu banyak harus kita terapkan, dan itu terkadang kita tidak mampu untuk menerapkan. Tapi yang menunjukkan kita senantiasa butuh untuk belajar akidah. Terus sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Rasulullah SAW mengajarkan akidah kepada para sahabat sampai beliau mau meninggal dunia. Karena itu penting bagi kita semua. Nah, bagi para pengajar, anak-anak dididik sejak awal. Anak-anak apalagi muda, mereka didoktrin aja, doktrin. Karena hati mereka masih kosong. Mereka belum kenal syubhat, mereka belum kenal macam-macam. Maka kita isi, mumpung kita isi dengan akidah yang benar, sehingga ketika kokoh dalam hati mereka, ada yang tidak benar, mereka akan tolak. Mereka akan tolak, ya.